Bab 215, Kamar Gelap 8. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Gambar Vermont mulai bergetar, tapi tidak segera menghilang. Sebaliknya, gambar manusia bernama Vermont Leonhard dari 300 tahun yang lalu tersebar sebagai partikel, dan ketika partikel-partikel itu menyebar, mereka berubah menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Tangan Eugene perlahan jatuh. Dia tidak mengucapkan kata perpisahan pada gambar Vermont saat gambar itu menghilang. Dia tahu itu tidak akan mencapai Vermont. Eugene tahu bahwa kebanyakan orang akan mengetahui Hamel sebagai orang yang sulit diatur, tetapi menurutnya, Vermont lebih sulit diatur daripada orang lain. Perbedaan terbesar antara kamu dan aku adalah bahwa apapun yang kamu lakukan akan selalu dikemas dengan cara yang tampaknya masuk akal, gerutu Eugene. Dia begitu terbiasa mendengar hal-hal seperti, pasti ada alasannya, lagi pula, itu Vermont, atau pasti ada alasannya, itu mungkin tak terelakkan, setiap kali Vermont melakukan sesuatu. Namun ketika Hamel merancang rencana yang cermat dan mewujudkannya, dia disambut dengan komentar seperti, "Hei, kau bajingan gila. Mengapa Anda akan balistik lagi? Hamel, apa yang ingin kamu lakukan?" Seperti yang diharapkan dari Hamel. Setidaknya, begitulah di masa lalu. Eugene terkekeh sambil mengenang masa lalunya, tangannya terulur ke arah bunga api yang berkibar. Tentu saja, Vermont punya alasan untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tapi kali ini, dia tidak memberitahu siapapun sebelumnya dan bertindak atas kemauannya sendiri, dan Eugene, atau lebih tepatnya, Hamel, terjebak di dalamnya. Tapi Eugene tidak membencinya. Untuk sekarang, Hamel percaya pada Vermont. Meskipun Eugene tidak tahu mengapa harus dia atau mengapa Vermont melakukan hal seperti itu, dia tetap mempercayai Vermont. Kata-kata rekannya menyebar jauh di dalam hatinya. Kata-kata itu berkibar di nadinya, menyebarkan sentimen dan menggores jauh ke dalam benaknya. Hamel, jika kamu ingin membunuh semua orang iblis dan Raja Iblis, jika kamu ingin menyelamatkan dunia. Vermont telah merencanakan reinkarnasi Hamel untuk tujuan membunuh orang-orang iblis dan Raja Iblis, yang gagal mereka capai 300 tahun yang lalu. Vermont telah merencanakan segalanya untuk akhirnya mewujudkan keinginan semua orang dari 300 tahun yang lalu. Untuk itu saja, Eugene bisa memaafkan Vermont karena dia bereinkarnasi. Vermont yang baru saja kulihat, berasal dari sebelum dia melubangi jantung Sienna. Itu hanya mempersulit Eugene untuk memendam kebencian terhadapnya. Bahkan Sienna sendiri telah memintanya untuk tidak melawan Vermont. Vermont masih menyembunyikan banyak rahasia. Dia tidak pernah mengungkapkan segalanya tentang dirinya, selalu mengatakan bahwa dia tidak bisa, bahwa dia tidak punya pilihan. Dia selalu terlihat kesepian. Dia telah tertawa beberapa kali selama interaksi Eugene dengannya barusan, tetapi senyumnya jauh lebih kering daripada yang diingat Eugene. Percikan api yang berputar akhirnya mereda, dan hanya nyala api yang tersisa di tempat pandangan Vermont. Eugene menatap nyala api tanpa menjadi bingung. Nyala api tidak terlihat istimewa dari segi penampilan. Warnanya putih, seperti nyala api yang dibuat dengan formula api putih. Eugene juga tidak bisa merasakan panas yang sebenarnya memancar darinya. Itu adalah nyala api yang diciptakan dari mana murni. Eugene perlahan mengulurkan tangannya ke arah nyala api. Dia bertanya-tanya apakah dia seharusnya membangkitkan rumus api putih sebagai tanggapan, tetapi nyala api itu bergerak sebelum dia bisa menindaklanjuti pikirannya. Nyala api melonjak dan melingkari tangan Eugene dalam satu gerakan cepat. Tidak mungkin panas, tetapi Eugene merasakan panas datang dari nyala api saat membakar tangannya. Namun, api tidak membakar pakaian atau kulitnya. Sebaliknya, panas perlahan meresap ke dalam tubuhnya. Nyala api masuk melalui ujung jarinya, lalu mengalir melalui pembuluh darahnya dan memanaskan tulangnya, dan menyebabkan mana mendidih. Bibir Eugene melengkung membentuk senyuman. Dia segera menutup matanya dan duduk di tempat, fokus pada api yang mengamuk di dalam tubuhnya. 6 bintang yang melayang di sekitar jantungnya berakselerasi sesuai keinginan Eugene, dan formula api cincin memperkuat mana sambil menahannya di tempatnya dan mencegahnya bocor. Saat dia berkonsentrasi, api petir yang berada di tubuhnya juga merespons rumus api cincin. Saat tinggal di rumah utama, Eugene telah melatih rumus api putih di gua akar pohon dunia yang terletak di dasar danau. Setiap kali, roh pohon dunia mendekati Eugene saat dia berlatih, tetapi alih-alih mencoba memaksa mereka untuk patuh, Eugene mendekati roh sambil mengharapkan keharmonisan dan hubungan baik. Pada akhirnya, usahanya membuahkan hasil. Api petir yang diilhami dalam mana Eugene adalah hasil pertemuan antara mana dan roh pohon dunia. Seperti roh primal dan roh pohon dunia, ia tidak memiliki ego, tetapi juga tidak mungkin untuk melatih atau membesarkannya sesuai keinginan Eugene karena pada dasarnya itu adalah roh. Namun, saat berlatih di akar pohon dunia, Eugene berhasil menggabungkan roh pohon dunia dengan api petir saat melatih formula api putih. Tapi ini menghasilkan masalah lain, berurusan dengan api petir yang lebih besar terbukti sulit. Kilat petir terkutuk sedikit berbeda dari mana, membuat Eugene sulit untuk dikendalikan. Jadi Eugene akhirnya menyegel api petir yang matang jauh di dalam kornya, meskipun dia melepaskannya sebagian kapan pun diperlukan. Ceria. Api petir meletus dengan bebas, menyebabkan Eugene merasa pusing sejenak. Tapi Eugene mempertahankan cengkeraman besi atas kesadarannya dan mengarahkan mana. Letusan api petir menyebabkan nyala api Eugene sendiri berkobar hebat, yang, pada gilirannya, menyebabkan nyala api yang baru diperoleh yang terhubung ke Eugene meledak juga.
Meskipun nyala api ini pada dasarnya bukan milik Yujin, pada saat ini, itu beresonansi dan bernafas bersamanya seolah-olah itu lahir untuknya. Nyala api terus merembes ke dalam tubuh Yujin. Yujin tidak menggunakan penglihatannya saat ini, jadi dia menutup matanya dan merenungkan peristiwa yang dia alami saat ini. Meskipun dia tidak mengaktifkan ignition, dia menemukan bahwa core-nya bergerak dengan cara yang tidak biasa. Mereka berputar lebih cepat dan lebih cepat tanpa akhir, dan mana yang terkandung di dalamnya juga terus meledak tanpa akhir yang terlihat. Api yang merembes ke dalam membelai core-nya dan memurnikannya, mengubah sifat ledakan yang terjadi di dalamnya. Rasanya sakit sekali. Nyala api yang baru diperoleh dan ledakannya menstimulasi 6 inti, dan api petir meledak pada interval acak saat mencoba menembus nyala api rumus api putih Yujin. Apakah ini yang seharusnya dia alami? Yujin tidak tahu. Bagaimana jika api liar dan kilat malah melumpuhkannya? Namun, keraguan dan kekhawatirannya hanya berlangsung sesaat. Pada akhirnya, semuanya terjadi di dalam tubuhnya, jadi meskipun dia lumpuh, itu karena dia telah gagal. Meskipun dia dihadapkan pada situasi tegang yang tidak terduga, Yujin masih membebani dirinya lebih jauh dengan pemikiran seperti itu. Namun demikian, dia bisa lebih tenang berpikir itu terserah dia karena meskipun sedikit klise, Yujin percaya pada dirinya sendiri. Retakan. Dia terbangun dari keadaan setengah koma karena suara aneh yang datang dari dalam tubuhnya. Berapa lama aku melakukan ini? Dia ingat menatap api, lalu menutup matanya begitu dia merasa tidak perlu. Dia ingat menangani nyala api yang menembus tubuhnya, lalu duduk di tempat untuk berkonsentrasi lebih baik. Disitulah pikirannya melayang. Tidak perlu berpikir sesudahnya. Dia telah berkonsentrasi penuh, tapi untuk apa? Apakah dia mencoba mengendalikan nyala api? Atau apakah dia mencoba menghentikan dirinya dari nyala api seperti sumbu? Yah, itu tidak penting. Dia telah berkonsentrasi, meskipun dia tidak tahu sejauh mana. Kemudian dia tersentak dari keadaan konsentrasinya oleh sebuah suara. Suara retakan sendi, atau... Tidak, bukan itu. Itu adalah suara sesuatu yang hancur dan hancur. Apa yang rusak? Inti miliknya, 6 inti yang telah berputar dan berakselerasi di sekitar jantungnya, telah hancur. Inti bertindak sebagai sumber mana yang diproduksi di dalam tubuh. Ketika core seseorang rusak, itu akan mengakibatkan mereka kehilangan semua mana mereka dan tidak akan pernah bisa menangani mana lagi. Namun, mana Yujin tidak tersebar sama sekali, meskipun core-nya telah dihancurkan. Itu karena mereka telah direformasi. Meskipun core-nya tidak berbeda bentuknya seperti sebelumnya, mereka bersinar lebih terang dan berputar lebih cepat sebagai respons terhadap mana Yujin. Formula api putih keluarga Leonhard memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan mana mereka dalam bentuk api yang unik, dan metodenya untuk membedakan antara pencapaian juga berbeda dibandingkan dengan metode pelatihan mana lainnya. Formula api putih menggunakan klasifikasi bintang, menghitung inti pemisah di sekitar hati seseorang sebagai bintang. Saat ini, memang ada 6 bintang di sekitar hati Yujin. Inti aslinya telah rusak, dan yang baru telah bangkit sebagai bintang. Nyala api mereda. Fiuh. Yujin membuka matanya sambil menghembuskan nafas panjang. Ada bau aneh. Yujin mengendus-endus sambil menatap dirinya sendiri. Dia terkejut dengan apa yang dia temukan. Seluruh tubuhnya lembab. Apakah itu keringat? Tidak, itu bukan hanya keringat. Ada beberapa kotoran gelap bercampur dengan keringat. Yujin melompat dari tanah sambil ketakutan. Mustahil. Apakah saya kehilangan kendali karena saya sangat lelah? Konten iklan. Untungnya, itu tidak cukup. Yujin menghela nafas panjang sebelum melepaskan pakaiannya. Dia memperhatikan bahwa sesuatu yang mirip dengan kulit mati jatuh ke tanah setiap kali dia menggerakkan tubuhnya. Hah! Dia berhenti di tengah melepas pakaiannya dan menggosok kulitnya dengan tangannya. Kulit pucatnya terkelupas seperti sisik, dan kulit yang baru terbuka itu seputih dan kenyal seperti kulit anak-anak. Restrukturisasi tubuh. Bukan itu yang saya tuju, dan juga bukan sesuatu yang saya butuhkan di usia saya. Namun demikian, pasti menjadi seperti ini karena tubuh saya pasti menilai itu perlu. Dia tidak tahu alasan pasti untuk restrukturisasi, tetapi Yujin tersenyum gembira. Bukan hanya kulitnya, tidak peduli seberapa terampil Yujin dalam memanipulasi mana, dia tidak bisa membersihkan tubuhnya dari semua kotoran. Ada kotoran jauh di dalam tubuhnya yang tidak bisa dibakar oleh mana, dan kotoran semacam itu telah terakumulasi paling banyak di core-nya. Semua core yang ada dihancurkan. Saya kira semua kotoran dikeluarkan dalam proses itu. Yujin berdiri dan bergerak. Tubuhnya awalnya ringan dan kuat, tetapi dia merasa seperti orang asing di tubuhnya yang baru terbentuk. Dia hampir meragukan apakah tubuhnya benar-benar ringan dan kuat sebelum transformasi, dan rasa ketidakcocokan yang dia rasakan membuktikan bahwa tubuhnya telah membaik. Itu bagus, gumam Yujin sebelum memperhatikan core-nya. 6 bintang formula api putih telah berputar setiap saat, dan hal yang sama berlaku sekarang. Bintang Yujin masih berputar. Ketika Yujin menghendakinya, 6 bintang bersinar cemerlang dan mengejar ekor mereka. Dalam rotasinya, bintang baru meledak dan menciptakan nebula. Api petir dibangkitkan bersama dengan mananya. Alih-alih bersirkulasi secara terpisah, nyala api malah merangkul petir. Yujin diam-diam mengamati fenomena itu. Formula api putih diberi nama karena membentuk api putih mana. Namun jika disebut rumus nyala putih semata-mata berdasarkan penampakan nyala api yang dihasilkannya, maka apa yang dihasilkan Yujin sekarang tidak bisa disebut rumus nyala putih.
Aku tidak suka ini, gumam Yujin dengan tulus. Nyala api yang diciptakan Yujin sekarang mendekati warna ungu gelap, yang sama sekali tidak putih. Sejujurnya, Yujin tidak terlalu peduli dengan perubahan seperti itu. Warna nyala api, apa bedanya? Selama itu lebih kuat dari sebelumnya, itu adalah masalah perayaan. Namun, masalahnya adalah Charmaine Leonhardt. Dia pasti akan senang saat melihat warna unik yang dihasilkan api Yujin. Mungkin dia bahkan akan memberikan nama panggilan yang mengerikan untuk api ungu Yujin dan bahkan mencoba mengubah nama dari formula api putih. Itu ungu, jadi apakah dia akan menyebutnya formula api ungu? Tidak, saya tidak suka itu. Yujin bergidik ketika dia selesai membuka baju. Baunya terlalu menyengat, jadi dia memutuskan untuk membersihkan bajunya dengan sihir sebelum pergi. Setelah membersihkan pakaiannya dan mengenakannya, Yujin melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Tentu saja, tidak ada jejak api setelah sepenuhnya diserap oleh Yujin. Dia juga tidak bisa melihat penglihatan Vermont dimanapun. Selamat tinggal. Dia tidak berencana untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi itu hanya keluar dari mulutnya. Itu adalah perpisahan dengan visi Vermont, yang akan menunggu Hamel selama 300 tahun, meskipun itu telah direkam sebelumnya dan tidak hidup. Yujin ingat senyum kering Vermont. Yujin berbalik sambil menyeringai. Lagi pula, itu adalah tempat yang menjamuku selama setengah tahun. Dia melintasi lingkaran sihir dan melihat pintu yang terletak tidak terlalu jauh. Sudah berapa lama? Rasanya seperti sudah cukup lama, dan menilai dari seberapa lapar yang dia rasakan, sepertinya 1 hari telah berlalu. Saya merasa agak menyesal. Semua orang menungguku keluar di pintu masuk ruang gelap. Dia merasa di bawah tekanan dari tatapan Ancila belakangan ini. Dia telah mendengar dari Qian bahwa karena hanya tersisa setengah tahun sampai Night March, Gillette, sang kepala, harus berangkat ke Kastil Singa Hitam bersama para elit dari Ksatria Singa Putih. Itu agar mereka bisa mengadakan latihan bersama dengan Black Lion Knights untuk mempersiapkan Night March Chapter. Ancila tampaknya mengerti, tetapi dia juga tampak tertekan memikirkan berpisah dari suaminya. Oleh karena itu, jelas bahwa dia ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin selama suaminya masih di sini, tetapi Gillette diseret ke kamar gelap hampir setiap hari karena Yujin. Ibu mungkin akan mencoba meracunimu, kata Qian dengan suara datar. Tentu saja, Yujin tidak akan mati karena racun apapun. Namun, nyonya keluarga Leonhardt tidak akan menyulap sembarang racun biasa, bukan? Haruskah aku mengirimnya berlibur ke resor yang indah? Yujin bertanya-tanya. Dia bisa menyuruhnya pergi, hanya dia dan Gillette. Ancila tidak akan secara terbuka menunjukkan betapa bahagianya dia, tetapi dia pasti akan menerima perjalanan itu sebagai hadiah jika dia bersikeras. Yujin tidak merasakan bakti terhadap keduanya, tetapi dia masih menganggap Gillette dan Ancila sebagai kerabat dekat. Yujin membuka pintu. Jadi, paling tidak yang bisa saya lakukan untuk mereka adalah... Pikirannya tiba-tiba terganggu oleh sesuatu yang menerjang ke arahnya. Itu adalah Charmaine Leonhardt yang melemparkan tinjunya ke wajah Yujin tanpa ragu-ragu. Bukan hanya dia juga, Gillette dan Gion datang ke Yujin dari kedua sisi, berusaha untuk menaklukkannya sepenuhnya. Ketiganya pasti terampil dan sinkron. Lagi pula, mereka telah bekerja sama berulang kali untuk mengalahkannya selama setengah tahun terakhir. Ada alasan sederhana mengapa mereka langsung menyerang, Yujin sudah terlalu lama berada di kamar gelap. Yujin mengira itu adalah 1 hari, tetapi kenyataannya, 3 hari telah berlalu sejak dia memasuki kamar gelap. Ketiganya bergiliran menjaga pintu masuk selama 3 hari terakhir. Beban fisik dan mental tidak signifikan, tetapi mereka mengkhawatirkan Yujin. Setelah dengan percaya diri menyatakan niatnya untuk mengatasi kamar gelap, dia tidak keluar selama 3 hari. Jadi mereka tidak bisa tidak berpikir ada yang tidak beres. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk memeriksanya karena hanya 1 orang yang bisa memasuki ruang gelap pada satu waktu. Tapi pintunya tiba-tiba terbuka, dan ketiganya menilai bahwa akan lebih baik menekan daripada mencoba mengukur situasinya. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi siapapun untuk tinggal di kamar gelap selama 3 hari, jadi masuk akal untuk berpikir bahwa Yujin akan mengamuk. Yujin tidak mengetahui semua detail ini, tetapi serangan gabungan dari ketiganya terlalu ganas. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar, dan serangannya terlalu cepat untuk dia coba angkat bicara. Jadi Yujin terpaksa membangkitkan apinya sebagai gantinya. Ketika dia menginjakkan kakinya di tanah, api ungu meletus di sekelilingnya. Kemudian dia berakselerasi menggunakan kilat petir dan melarikan diri melalui celah halus dalam formasi mereka. Ini aku. Itu bukan hantu, itu Yujin. Api ini. Kilatan muncul di mata Charmaine, dan wajah Yujin berubah.